Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Rekam Solusi kita. Kali ini Rekam Solusi kita ingin berbagi tips atau cara bagaimana cara membuat telur asin rasa bawang di rumah. Nah, apalagi di kondisi seperti sekarang kita lagi terkena wabah COVID-19 ya. Jadi kita lakukan hal-hal yang bermanfaat di rumah. Silakan sahabat mempersiapkan telurnya. Kemudian telur-telur yang sudah kita beli atau sudah kita dapatkan dari kandang bebek atau dari kandang ayam kita itu kita sortir, kita cari yang lebih besar ya untuk telur asin kita. Kemudian cucilah telur-telur yang sudah kita ambil dari kandang tadi atau sudah kita beli itu, kita cuci satu persatu dengan air bersih seperti ini. Kemudian kita taruh di wadah yang bersih. Oke? Silakan sahabat mengikuti terus tutorialnya dan saya akan sedikit menjelaskan nanti setelah melewati proses pencucian seperti ini. Oke? Oh ya, untuk sahabat-sahabat ketahui bahwa pada proses pembuatan telur asin ini saya ingin berbagi dua cara, di mana salah satunya itu saya akan nanti mengamplas kulit telur ini. Sebagian dari telur ini akan saya amplas kulit telurnya untuk membandingkan mana hasil terbaik dari pengamplasan dengan tanpa melakukan pengamplasan pada kulit telur. Oke? Nah, setelah telur-telurnya sudah kita cuci dengan bersih, sekarang saya ingin membagi telur ini. Kita cukup dengan 12 telur saja dan saya akan membagi ke-12 telur ini menjadi dua bagian, di mana yang bagian yang satu itu akan saya lakukan pengamplasan pada kulitnya. Karena biasanya kalau dilakukan pengamplasan itu akan membuat pori-pori pada kulit telur itu akan terbuka. Oke. Nanti kita akan membandingkan hasilnya antara yang diamplas dengan yang tidak diamplas. Dan di sini saya menggunakan amplas nomor 240 ya. Sahabat bisa melihat supaya ini tidak terlalu kasar dan hasil pengamplasannya juga lebih halus. Dan untuk sahabat-sahabat ketahui bahwa saya sekarang ini menggunakan telur bebek ya untuk jadikan tutorial pembuatan telur asin ini, oke? Sahabat bisa melihat dari hasil amplas itu kulit telur akan terlihat lebih putih, dan saya sengaja memberikan visual yang cukup jelas tadi bahwa kita benar-benar mengamplas kulit telur ini. Ini adalah kulit telur yang sudah diamplas. Kemudian kita akan mencuci ya yang hasil pengamplasan tadi supaya bekas kulit telur yang kita amplas itu tidak tertinggal di wadah tempat kita menyimpannya nanti.
Dan untuk memastikan bahwa bagaimana kita membedakan nanti antara telur yang sudah kita amplas kulitnya dengan yang tidak kita amplas, kita akan memberikan tanda. Tapi kira-kira saya akan menuliskan apa ya di sini? Saya tulis ragam solusi kita terlalu panjang. Saya tulis RSK terlalu panjang. Bagaimana kalau kita tulis tanda add saja ya pada telur yang sudah kita amplas, supaya nanti kita bisa membedakan antara hasil yang diamplas dengan hasil yang tanpa melakukan pengamplasan. Teman-teman bisa melihat ya, kalau ini adalah telur-telur yang sudah kita amplas kulitnya, yang sudah kita beri tanda add ya. Sedangkan yang ini adalah telur yang tanpa melakukan pengamplasan. Nanti kita akan taruh di wadah yang sama. Akan tetapi nanti kita akan mengecek setiap 3 hari. Kita akan mengecek, akan mencoba satu persatu ya untuk mengambilnya. Karena kalau kita membuat telur asin, biasanya itu waktu yang kita gunakan itu sampai 14-15 hari, sahabat ragam. Nah, kemudian silakan sahabat menyiapkan wadah serta air. Cukup air sepertiga ya, atau 1/5 dari wadah yang kita miliki. Sahabat bisa memperkirakan kalau kita telah menaruh telur nanti, maka wadah ini tidak akan tumpah atau tidak akan meluap airnya. Silakan sahabat menyiapkan garam. Pastikan menggunakan garam beriodium ya, supaya lebih sehat. Dan gunakan garam batu supaya tidak terlalu banyak menghabiskan garam. Silakan sahabat menggunakan garam secukupnya. Dan bisa dicoba nanti kalau sudah airnya terasa agak asin, bisa ditambahkan. Dan pastikan jangan terlalu asin, karena nanti hasilnya akan kurang maksimal. Bisa kita coba. Ini adalah bulan puasa ya, kita pakai ujung lidah aja mencoba keasinannya. Oke, telurnya kita taruhkan di wadah seperti ini. Pastikan semua telur-telur yang mau kita jadikan telur asin ini benar-benar terendam di dalam air. Lalu kemudian untuk menambahkan rasa pada telur atau menambahkan gurih pada telur itu, kita tambahkan bawang putih beberapa siung saja sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan selera kita. Silakan ditambahkan bawang putih. Akan tetapi bawang putihnya jangan diiris ya sahabat, tetapi cukup digeprek seperti ini supaya hasilnya atau rasa yang kita inginkan dari bawang putih itu akan lebih masuk ke dalam telur yang akan kita asin ini. Kemudian silakan sahabat menyiapkan plastik ya, plastik untuk membuat es batu atau plastik untuk membungkus gula. Ini nanti plastik-plastik ini akan kita isi air untuk kita taruh di permukaan telur agar telur itu tidak mengambang. Nah, kita taruh seperti ini. Kita pastikan bahwa telur itu tidak ada yang muncul keluar ke permukaan air yang sudah kita kasih garam dan sudah kita kasih bawang putih seperti ini. Kemudian setelah ini kita akan tutup wadahnya, tutup rapat, dan kita akan menunggu sampai 14 hari. Akan tetapi melalui tutorial ini saya akan nanti mencoba atau mengetes hasil setiap 3 hari sekali ya. Yang seharusnya karena ini adalah tutorial, jadi tidak apa-apa kita akan mengetes setiap 3 hari hasilnya seperti apa. Dan ditutup ini saya akan menuliskan tanggal agar kita ingat kapan kita mulai membuat dan kapan akan berakhir.
kita ini membuatnya 3 Mei 2020 dan nanti akan berakhir tanggal 15 Mei 2020. Akan tetapi untuk mendapatkan hasil yang baik, nanti saya akan mencoba di setiap 3 hari. Oke, ikuti terus video tutorial kita dan ini akan bersambung sampai tanggal 15.